لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini kita memasuki pada hari ketiga di bulan Ramadan. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semuanya kan? Alhamdulillah, saya doakan semoga semuanya yang menonton video kali ini diberikan kesehatan, diterima amal ibadahnya, diberkahi hidupnya, dibantu, ditolong oleh Allah SWT, semua masalahnya, urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan di sore hari ini kan tayangnya kan jam sore ya, kita akan membahas tentang rumus sederhana untuk meraih sukses. Rumusnya sederhana. Jadi saya pernah belajar ke salah seorang guru, itu memberikan 4 rumus sederhana meraih sukses, yaitu apa? A, B, C, D. Rumusnya itu aja. A, B, C, D. Apa itu A? Yaitu rumus sederhana A itu ya. Dan semua kita itu pasti punya 4 rumus sederhana ini. Yang pertama A. A itu adalah alat. Ya. Apa artinya alat? Alat itu ya pemberian dari Allah SWT. Semua kita diberikan alat oleh Allah SWT, yaitu tubuh kita, otak kita, hati kita. Ini berpotensi untuk meraih kesuksesan. A, alat. Jadi misalkan kita mau membersihkan sesuatu, kalau nggak ada alatnya itu kan jadi agak kerepotan. Tapi kalau sudah ada alatnya, misalkan sapu ataupun sikat, nah itu kan paling enggak 50% untuk bersih itu sudah tercapai. Yang pertama alat. Yang kedua B. B itu adalah berupaya. Ya, berupaya, berusaha, bekerja. Ya, yang penting itu berupaya. Jadi kalau kita mau meraih sukses adalah dengan berupaya. Jadi nggak sekedar kita punya alat, tapi kalau nganggur, alatnya nggak dipakai, ya nggak dibekerjakan, nggak diupayakan, nggak diusahakan, ya tetap gitu doang. Jadi badan kita, otak kita, hati kita, kalau tidak diupayakan, tidak dipekerjakan, ya nganggur gitu. Susah untuk meraih sukses. A, alat. B, berupaya. C, lah C-nya ini sebagai nyawanya. Nyawanya untuk meraih sukses, yaitu sebagai pendorongnya. Yaitu apa? C, cita-cita. Nah, C ini tujuannya, niatnya, cita-citanya apa? Himmahnya. Jadi kalau bahasa ininya itu himmah, ambisinya, cita-citanya. Jadi kalau kita punya alat,
bekerja tapi nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, dan terus mau meraih sukses yang mana kan gitu. Jadi A alat, B berusaha, C cita-cita, kemudian D adalah apa teman-teman? D adalah doa ya. Jadi kita akan meraih kesuksesan dengan alat, berupaya, C cita-cita, di doa. Kita harus melibatkan Allah SWT, karena mustahil kita meraih kesuksesan tanpa izinnya Allah. Hidden power ya. Kalau yang di doa ini adalah campur tangannya Allah SWT. Doa ini adalah izinnya Allah. Jadi kita mesti berdoa, karena mustahil di seluruh dunia ini ya, apapun kejadian yang ada di dunia ini tanpa izinnya daripada Allah. Makanya saya kalau teringat dari Kiai Maksum Allah yarham abina Kiai Haji Muhammad Maksum, itu pernah memberikan 3 kekuatan, 3 power untuk meraih kesuksesan. Yang pertama itu adalah, itu kan tadi dari salah satu guru, kalau ini sekarang dari Habib Maksum, pengasuh pesantren Al-Islah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Allah yarham, beliau sudah mendahului kita. Ya, ada 3 power, 3 kekuatan untuk meraih sukses. Yang pertama adalah psychic power, kuwatul himmah, yaitu kekuatan psikologi, kekuatan ambisi ya, psychic power. Kemudian teknik power ini kekuatan metode atau kuwatu thariqah. Kemudian yang ketiga adalah hidden power ini kuwatul ma'unah, kekuatan dari Allah SWT, yaitu yang disebut dengan barokah. Beliau sering mengulang-ulang seperti itu. Apa itu kuwatul himmah? Kuwatul himmah itu ya cita-cita itu tadi. Dia punya ambisi, dia punya kekuatan di dalam dirinya sendiri. Dia harus sukses. Dia punya cita-cita, dia punya keinginan yang sangat kuat. Nah, itulah yang disebut kuwatul himmah. Nah, kemudian kuwatul thariqah. Jadi untuk meraih sukses itu ada caranya, ada metodenya, ada langkah-langkahnya untuk meraih kesuksesan itu. Beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian ada kuwatul ma'unah. Nah, ini yang disebut dengan keberkahan itu. Ini yang disebut dengan mustajabnya doa. Ya. Jadi melibatkan Allah. Kuwatul ma'unah yaitu hidden power, kekuatan tersembunyi. Dan ini hanya melibatkan Allah SWT. Karena ada juga orang yang sudah berambisi kuat, dia punya teknik yang sangat baik, dia punya thariqah, punya langkah-langkah yang sangat baik, ilmu manajemen yang sangat baik, tetapi dia tidak diizinkan oleh Allah. Nggak mungkin dia sukses. Tapi dari ABCD, dari rumus ABCD tadi kan untuk meraih sukses. Kemudian ada rumus kuwatul himmah, kuwatul thariqah, kuwatul ma'unah dari Habib Maksum ya tadi. Kalau dari kami memahami sukses itu adalah singkatan dari 3 kata ya. Jadi ada tiga kunci sukses ya, yang disingkat dengan sukses. Nah, di balik kata sukses itu ada 3 kunci sukses. Yang pertama syukur. Nah, kemudian C semangat. Baru yang ketiga adalah S sabar. Nah, jadi sukses singkatan daripada
kunci sukses adalah syukur, semangat, sabar. Disingkat sukses. Kenapa saya khususnya ini singkatan dari saya. Kenapa saya memberikan muncul kata-kata 3 kunci sukses ini? Ya karena dari Al-Quran. Jadi Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku tambahkan kepada kalian nikmatnya. Nah, seperti itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatnya pada kalian. Nah, itu satu. Jadi syukur. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang syukur. Kemudian semangat. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ya, jadi bersungguh-sungguh, bersemangat. Nah, jadi kita pertama mensyukuri dulu. Dan ini banyak orang-orang terapis gitu kan, yang untuk menterapis itu kita diupayakan untuk bersyukur dulu. Kita mustahil untuk menyemangati orang kalau dia merasa tidak berguna, dia merasa tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, dari bersyukur itu dia akan merasa bermanfaat. Nah, seperti itu. Kemudian bersyukur, semangat. Nah, semangat ini yaitu kuatul himmah itu tadi. Bersungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan. Kemudian sabar. Nah, sabar ini ya di situ ada konsisten, di situ ada ulet, di situ ada ketenangan. Nah, di balik sabar itu ada pertolongan Allah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, jadi seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu rumus meraih sukses yang sederhana yang bisa kami share. Sebenarnya masih banyak lagi rumus-rumus untuk meraih sukses. Yang terpenting kita definisikan sukses yang sebenarnya itu adalah jika kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini, yaitu adalah husnul khotimah. Ya. Jadi kita meskipun sudah hidup ya, di dunia ini, kita meraih kekayaan seperti ini, jabatan seperti ini, gelar seperti ini, tapi kalau di ujung akhir hayat kita nggak husnul khotimah, naudzubillah ya, apalagi berakhir dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, naudzubillah ya kan, itu sebenarnya pencapaiannya itu adalah pencapaian yang semu, karena nanti dia akan diazab oleh Allah SWT di akhirat yang selama-lamanya. Tapi kalau misalkan kita ya, di dunia ini ya pencapaiannya mungkin sederhana ataupun mungkin biasa-biasa aja, tapi kita bisa menjaga keistiqomahan amal ibadah kita ya kan? Kita bisa menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, maka itu adalah kesuksesan yang sebenarnya, karena dia akan menjadi penghuni surga yang selama-lamanya. Jadi di dunia dia hanya sekedar mampir doang. Sebenarnya dia sudah didaftarkan sebagai penghuni surga, tapi mampir sebentar di dunia. Jadi itulah definisi sukses yang sebenarnya. Baik teman-teman, semoga video yang sederhana ini bermanfaat ya, bisa menjadi motivasi buat diri saya dan teman-teman ya, karena sebenarnya saya ingin berkarya ya. Karya saya alhamdulillah ini salah satunya membuat video, membuat channel YouTube ya kan. Nanti bisa dikunjungin Instagram, TikTok, WA
Instagram, TikTok, ataupun Facebook saya, ataupun WA. Kalau di Facebook sebelumnya saya juga sering nulis-nulis gitu kan. Dan sekarang saya menulis tentang nilai jati diri kita, ya. Itu nanti bisa didapatkan sama teman-teman, sama menulis 30 days spiritual challenge. Nah, di situ saya menghadirkan sebuah tulisan bagaimana kita bisa mengenal diri kita dan bisa mengenal Allah SWT. Mengenal diri kita sebagai hamba, meniti jalan kekasih Allah, mengenal diri kita sebagai hamba, kemudian mengenal Allah SWT. Karena kalau kita sudah mengenal diri kita, mengenal Allah SWT, maka hidup kita akan jadi tenang. Baik teman-teman, semoga apa-apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dilancarkan rezekinya, diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.